Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah kecerdasan bisnis dengan kode mata kuliah MKK 6W4335. Ini adalah pertemuan atau materi kita yang ketiga dengan materi data mining atau penambangan data dalam kecerdasan bisnis. Dengan saya sebagai dosen, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Ini adalah deskripsi mata kuliah ya. Jadi, mata kuliah ini membahas konsep, teknik, dan aplikasi kecerdasan bisnis dalam konteks bisnis digital. Nanti mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data. Adapun topik yang dibahas mencakup pengelolaan data, teknik data mining, machine learning, big data, serta penggunaan perangkat lunak business intelligence seperti Power BI ya, untuk visualisasi data dan analisis bisnis. Nah, dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan wawasan bisnis berbasis data dan menerapkan strategi kecerdasan bisnis guna meningkatkan daya saing perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berbasis teknologi. Nah, untuk CPMK di mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis data bisnis dan menggunakan wawasan berbasis data untuk mengambil keputusan yang tepat dalam konteks bisnis digital. Adapun sub CPMK-nya yaitu mahasiswa memahami konsep data mining dalam kecerdasan bisnis. Oke, teman-teman juga bisa melihat CPMK sama sub CPMK ini di rencana pembelajaran semester ya. Berikutnya ini adalah data mining dalam kecerdasan bisnis. Jadi kalau seperti sekarang, informasi sudah berkembang secara digital ya. Jadi kemampuan untuk mengolah data menjadi wawasan bisnis yang berharga. Itu betul-betul penting teman-teman. Karena sekarang siapa yang memiliki data itu yang bisa unggul dan kompetitif gitu. Sehingga penting buat kita juga belajar menerapkan data mining di dalam kecerdasan bisnis. Supaya nanti bisa ambil keputusan bisnis yang cerdas dan tepat ya. Nah ini dia pengertian data mining ya. Supaya tahu dulu, apa sih data mining itu? Jadi penambangan data kita ekstraksi pola. Kita ekstraksi polanya. Jadi proses itulah yang kita gunakan. Data mining kan penambangan ya. Jadi ekstraksi. Ada pola, ada pengetahuan. Gitu ya. Dari mana? Dari kumpulan data yang besar. Yang biasanya data itu sebenarnya banyak ya di sekitar kita. Apalagi dengan perkembangan media sosial saat ini. Nah, kita mau ambil data itu gitu. Menggunakan ada metode statistik, ada matematika, dan juga kecerdasan buatan. Tujuannya apa? Kita menggunakan penambangan data atau data mining supaya kita bisa mengetahui nih apa sih informasi yang tersembunyi. Supaya kita nanti bisa ubah jadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis. Sekali lagi ini data mining berkaitan dengan kecerdasan bisnis ya. Jadi ya terkait sama bisnis. Kemudian posisi data mining itu seperti apa? Dia komponen inti dalam kecerdasan bisnis yang menjadi penghubung gitu ya antara data mentah dengan wawasan strategis. Jadi dari data-data yang kita miliki kemudian kita olah tuh sehingga nanti bisa jadi wawasan, insight baru, kita bisa lakukan prediksi di masa depan dengan data yang ada saat ini. Bahkan bukan hanya prediksi kadang-kadang, kita bisa ambil keputusan atau kebijakan dari data yang ada. Oke, proses data mining itu ada 5. Ada pengumpulan data, ada pembersihan data, ada transformasi data, ekstraksi pola, evaluasi, dan implementasi. Gitu ya. Pengumpulan data, kita kumpulkan tuh datanya dari internal, dari dalam institusi, serta dari luar perusahaan. Bisa jadi data dari konsumen, data dari customer, dari supplier gitu ya.
feedback dari mereka itu kita ambil gitu. Itu juga termasuk data. Kemudian ada yang disebut dengan pembersihan data. Kita hilangkan noise-nya, termasuk data-data yang missing, data-data yang tidak konsisten gitu. Kita hapus. Jadi kita hanya pilih data yang memang penting, data yang memang lengkap, data yang konsisten gitu. Kemudian setelah dibersihkan, kita transform datanya. Kita ubah datanya ke format yang sesuai untuk analisis. Yang keempat, kalau datanya kita sudah transform, sekarang kita ekstraksi itu polanya. Dari data kita lihat polanya gimana. Nah, pola itu erat kaitannya dengan algoritma. Nah, kita pakai algoritma, nanti banyak macam ya algoritma ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih lanjut itu terkait algoritma apa yang bisa digunakan untuk ekstraksi pola. Supaya apa? Kita tahu nih rekam jejaknya, kita tahu apa yang harus kita lakukan ya melalui pola dan relasi-relasi yang tersembunyi, yang nggak bisa kelihatan secara langsung lah. Kemudian ada evaluasi dan implementasi. Kita lakukan penilaian, kemudian kita lihat polanya, kemudian kita implementasi dalam keputusan bisnis. Itu gimana gitu. Berikutnya, ini ada teknik data mining. Nah, tadi ya. Teknik data mining itu sebenarnya ada macam-macam. Tapi ini di sini kita jelasin 4. Ada klasifikasi. Klasifikasi itu kategori. Kita kategorikan data ke dalam kelas-kelas, predefinisi, berdasarkan atribut tertentu. Misalnya kita mau melihat gaya belajar mahasiswa, kita klasifikasi. Mungkin ada yang visual, ada yang motorik, ya, ada yang audio visual, gitu. Ada kemudian berikutnya teknik data mining berikutnya ada clustering. Kita kelompokkan, ya, kita kelompokkan data berdasarkan yang mirip-mirip, tapi nggak perlu dikategorikan sebelumnya. Kemudian teknik data mining berikutnya ada asosiasi. Kita temukan hubungan dan korelasi hubungan antara satu dengan yang lain itu gimana, terutama variabel, ya. Dan dalam suatu dataset yang cukup besar. Kemudian ada yang disebut dengan regresi, memprediksi nilai numerik berdasarkan pola data yang ada. Jadi kita kalau kita mau memprediksi harga saham, kita mau memprediksi langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, nah itu juga menggunakan regresi. Teman-teman boleh juga cari di internet atau di beberapa buku dan jurnal contoh-contoh dari klasifikasi, clustering, asosiasi, dan regresi ya. Nah, ini adalah algoritma. Tadi kan sebelumnya kita ada bahas ya, algoritma yang biasa kita gunakan di data mining untuk diterapkan di kecerdasan bisnis. Jadi ada decision tree, ada pohon keputusan, ada jaringan saraf, ada Cummings clustering, ada asosiasi a priori, biasanya gitu. Decision tree itu teman-teman bentuknya pohon ya, jadi ada aturan keputusan. Sehingga dia mudah gitu untuk diinterpretasi dan diimplementasikan. Kemudian ada neural network. Dia meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola kompleks. Jadi dia belajar tuh memahami gimana sih cara pikir atau cara kerja sesuatu. Nah, neural network itu cocok untuk klasifikasi dan prediksi. Kemudian ada juga Cummings clustering. Nah, ini algoritma clustering yang membagi data ke dalam kelompok. Biasanya kita mau menentukan ini penerima bantuan untuk tidak mampu, masyarakat tidak mampu, kita bisa lihat clusteringnya, misalnya dari segi pendapatan gitu ya, dari segi jumlah tanggungan itu bisa dilihat. Kemudian ada a priori. A priori itu menemukan aturan asosiasi dalam database transaksi, tentu dengan mengidentifikasi item set yang sering muncul. Nah, ini adalah data mining untuk analisis bisnis. Kita lihat yang paling sering atau paling banyak digunakan yaitu analisis data terstruktur. Di sini kita memproses data yang
setiap hari memang kita lakukan untuk memproses data operasional. Kemudian agak naik yaitu deteksi pola. Kita bisa lihat hubungan-hubungan atau pola-pola yang terjadi yang tidak kelihatan secara manual, tapi kalau kita analisis, kita deteksi itu ada. Kemudian ketiga, kalau kita sudah deteksi pola, kita bisa segmentasi pasar, target market kita kemana, apa yang biasanya mereka pilih, mereka sukanya apa. Jadi kita segmentasi pasar. Kemudian yang kedua itu adalah ada analisis prediktif. Kita prediksi tren dan perilaku yang ada saat ini, atau kita bisa lihat nanti ke depannya yang berkembang usaha apa ya, bisnis apa ya, dilihat dari yang sekarang. Kemudian yang mengerucut yang paling atas yaitu pengambilan keputusan strategis. Jadi mendukung perencanaan jangka panjang. Misalnya untuk kenaikan jabatan, misalnya untuk membuka cabang perusahaan baru, untuk melakukan merger, seperti itu ya. Jadi data mining ini membangun landasan yang cukup penting untuk berbagai level analisis bisnis. Jadi nilai strategis di masing-masing data mining itu akan meningkat seiring rumitnya keputusan yang harus diambil. Kadang-kadang ya keputusan itu kan mempertimbangkan berbagai pihak, mempertimbangkan beragam hal gitu ya. Kadang-kadang risikonya juga ada, sehingga dengan penerapan data mining, nilai strategisnya menjadi juga meningkat. Nah ini teman-teman, yaitu studi kasus penerapan data mining ya. Jadi ada dari sisi retail, ada perbankan, ada telekomunikasi. Kalau di retail ya kita bisa lihat kalau pembeli di usia tertentu seringnya membeli apa. Nanti hasilnya apa nih? Strategi penempatan produk yang optimal atau gitu ya. Kapan kita meletakkan barang ini di paling depan, di dekat kasir, di tengah, di belakang. Kemudian ada berikutnya yaitu dari studi kasus ya perbankan ya. Contohnya di bank kita mau lihat nih ada pola transaksi yang mencurigakan tidak. Kemudian analisis kelayakan kartu kredit, pemberian kredit gitu di perbankan. Kemudian untuk telekomunikasi ini adalah menganalisis churn pelanggan dengan data mining. Sehingga kita bisa identifikasi pelanggan yang beresiko tinggi. Jadi tim retensi nih, tim yang memang meminimalisir risiko, itu bisa bertindak proaktif. Jadi ada tindakan pencegahan sebelum pelanggan pergi. Lalu apa tantangan data mining? Yang pertama, data itu sangat besar. Data besar berarti perlu infrastruktur yang besar, yang lengkap. Berarti perlu algoritma khusus supaya pemrosesan juga lebih efisien. Karena tadi datanya besar. Perlu waktu lama kan untuk mengolah data. Nah, sementara kadang-kadang ketika kita perlu informasi untuk menghasilkan keputusan, kita perlu cepat kan. Jadi algoritmanya juga khusus gitu. Yang kedua, kualitas data. Data itu kan bisa tidak lengkap, bisa tidak konsisten, bisa outlier, bisa ada noise-nya gitu. Sehingga pola-polanya juga sesat gitu. Nah, sehingga perlu kualitas data yang benar-benar berkualitas. Gitu. Yang ketiga ada privacy. Privacy itu kalau kita pakai data personal dari tiap individu pribadi gitu ya, bisa menimbulkan masalah etika dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR. Nanti teman-teman boleh sambil cari ya. Kemudian yang keempat, tantangan data mining itu dari sisi interpretasi. Kira-kira kalau kita udah ngumpulin data, gitu ya, kita sudah analisis. Terus muncul nih hasil data miningnya. Kira-kira apakah bisa diinterpretasikan dengan benar dan tepat oleh pengambil keputusan yang non-teknis, gitu ya. Jadi data mining memang lebih mengefisienkan, tetapi tetap ada tantangan-tantangan dalam penerapannya. Nah, ini adalah tren masa depan data mining di yang berikutnya. Oke, jadi siapa tahu teman-teman juga tertarik untuk meneliti data mining. Yang pertama adanya integrasi big data.
data mining ini kan punya data yang sangat besar tadi ya. Ada 5V, ya, velocity segala macam. Teman-teman boleh buka materi yang sebelumnya gitu. Jadi ada integrasi big data. Kalau digabungkan dengan big data, ini benar-benar akan jadi data yang berkelimpahan. Jadi tinggal dipilih aja datanya yang sesuai dengan yang kita perlukan. Kemudian yang kedua itu adalah AI dan machine learning. Ya, kita perlu algoritma yang lebih efisien, lebih cerdas, dan lebih adaptif. Artinya bisa ditempatkan di mana saja, lebih fleksibel. Kemudian ada edge computing. Lebih dekat dengan sumbernya, supaya lebih mudah juga di analisis. Kemudian ada demokratisasi. Lebih mudah digunakan karena lebih bisa masuk di segala bidang. Yang kelima yaitu real-time analytics. Ini penting juga. Kenapa? Karena kita perlu analisis yang instan untuk keputusan yang cepat. Oke. Saat ini sih teknologi terus berkembang ya untuk mendorong evolusi data mining. Oke. Nanti dia akan membentuk landscape kecerdasan bisnis dalam dekade mendatang. Ini data mining itu akan terus berkembang. Nanti bisa diintegrasikan dengan apa saja. Tapi tentu saja ya kalau dalam konteks kecerdasan bisnis ya untuk meningkatkan bisnis. Terus gimana kesimpulan? Langkah selanjutnya kita harus apa? Yang pertama pahami aja dulu konsep dasarnya. Teman-teman udah belajar tadi ya. Di pertemuan pertama juga udah belajar gitu. Pertemuan kedua juga udah. Apa sih konsep dasar data mining? Kemudian perannya gimana di kecerdasan bisnis? Kemudian kita tinggal lihat eksplorasi teknik. Tadi di penjelasan sebelumnya kan udah dijelasin ya. Ada teknik, ada algoritma. Nah, silahkan pelajari aja salah dua ya. Yang terkait tentang teknik dan algoritma. Tapi lebih spesifik aja, sesuai dengan bidang yang teman-teman inginkan. Kemudian kalau sudah, ayo kita langsung praktik. Boleh menggunakan Pathminer, WK atau Python untuk menganalisis dataset nyata. Kayaknya ini juga sudah ada mata kuliahnya yang menggunakan aplikasi ini ya teman-teman. Kemudian keempat ada integrasi dengan business intelligence. Jadi kita pelajari tuh cara integrasikan hasil analisis data mining ini ke dalam dashboard dalam bentuk visualisasi data dan laporan kecerdasan bisnis. Supaya apa? Ya supaya pengguna atau si pengambil keputusan atau siapapun itu lah ya yang memerlukan data terkait bisnis bisa lebih cepat memahami dan interpretasinya juga tepat. Oke, demikian penjelasan terkait data mining dalam kecerdasan bisnis, teman-teman. Ini adalah 5 referensi yang bisa teman-teman baca. Tapi teman-teman juga bisa tetap mencari dari internet atau Google Scholar, atau teman-teman baca dari jurnal, buku, ataupun e-book. Oke, demikian ini pertemuan ketiga kita terkait data mining dalam kecerdasan bisnis. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe supaya bisa lanjut ke pertemuan berikutnya dengan membahas materi berikutnya ya, supaya tidak ketinggalan. Di like juga bila suka. Kemudian teman-teman apabila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau boleh langsung tanya juga dengan saya di kelas. Baik, demikian dari saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.